individual, let's pray based on your belief. Pray, begin. Oke ya, finish ya. Oke, oke ya, we will continue our material. Kita akan lanjutkan materi kita. In the previous meeting, there are general materials ya we have discussed for this lesson. Nah, now kita akan review ulang tentang tenses ya. Jadi untuk pertemuan kedua sampai nanti kita UTS kita masih akan membahas dan review tenses. Nah, semoga nggak lupa ya, karena baru kemarin ya, baru semester kemarin ya, harusnya masih fresh ya. Jadi ini hanya review ulang sampai nanti kita beberapa latihan soal ya. Nah, oke, setiap tenses kan memiliki form masing-masing ya. Setiap tenses itu juga waktunya masing-masing. Nah, jadi ibarat kata ya, formnya pasti berbeda di setiap tensesnya. Nah, ketika kita berbicara tenses tidak jauh juga dengan yang namanya kata kerja. Nah, verb alias kata kerja, di mana kata kerja ini harus disesuaikan dengan subjek dan waktunya. Jadi masing-masing tenses verbnya beda-beda, penggunaan waktunya pun juga beda-beda. Nah, kira-kira masih ingat nggak ya kalau present mengacu ke aktivitas kegiatan yang terjadi kapan? Present. Sedangkan present bukan saat ini. Nah, apakah saat ini selalu sekarang? Enggak. Kalau sekarang berarti ketika saya berbicara berarti itu yang saya lakukan ya. Katakanlah sekarang usaha saya sedang mengajar, kalian sedang belajar mulai saya. Nah, present itu mengacu ke aktivitas yang terjadi pada saat ini. Nah, biasanya mengacu ke kayak misal sesuatu yang menjadi rutinitas, menjadi daily habit, habitual action, daily routine. Jadi ketika kalian itu ingin menjelaskan aktivitas kegiatan rutin yang biasa kalian lakukan dalam beberapa waktu tertentu, kalian bisa menggunakan present. Atau bisa juga menjelaskan tentang general truth or fact, fakta, deskripsi, penggambaran, bisa juga. Ya, nanti kita lihat beberapa fungsinya. Setiap tenses kan verbnya masing-masing, punya karakteristik juga masing-masing. Nah, biasanya present itu menggunakan verb satu, verb yang paling dasar. Nah, terus setelah itu menggunakan apa lagi? Nah, ketika subjeknya adalah IUDD, maka verbnya tidak diakhiri S or ES. Tetapi ketika subjeknya adalah she, he, dan it, maka verbnya harus di-ending S or ES. Berarti di sini kalau kita lihat, berarti ada kata kerja ya, yang di ending S, ada kata kerja yang di ending TS ya. Ini mau kebenaran kan? Nanti kayaknya coba ya, bahasa Jawa sih ya, kemarin bahasa Inggris ya. Tapi dari bahasa Inggris bahasa Jawa sama bahasa Arab, mulai jadi bahasa Arab. Oh iya, iya. Ya, mungkin next kita coba ya. Nah, berarti kan ada kata kerja yang di ending S, ada kata kerja yang di ending ES ya. Nah, berarti kalau ada apa, berarti kan pilihan. Berarti enak kata kerja sing di ending S, enak kata kerja sing di ending ES. Nah, berarti kan mana? Nah, kita ada aturan ini. Nah, ini seperti kita bahas di awal-awal. Ya, setelah UTS ya. Bismillah. Sambil seperti kerja, seperti game mandi loh ya. Nah, kita ke sini, kata kerja ya, kata kita mulai sini ya, kata kerja bentuk pertama ini masih original, dia belum ada imbuhan apapun ya, jadi masih original. Nah, ketika kata kerja bentuk pertama tidak endingnya O, S, H, T, J, H, X, dan S, S, maka ketika yang menggunakan she, he, it, dia harus tambah ES. Jadi yang kolom sebelah kiri ini untuk I, U, D, kita tulis S, tapi sebelah kanan untuk she, he, dan it. Kalau misal go, ketika I, U, we, they pergi, ya sudah pakainya go. Tapi ketika yang pergi adalah she or he, maka dia jadinya goes, bukan goes ya, goes. Nah, dan seterusnya watch ya, kalau yang menonton I, U, they, kalau yang menonton adalah she, dia jadi watches dan sebagainya ya. Nah, terus kita ke
she dia jadi has ya, nggak jadi have itu perkecualian. Terus kalau misal I every day, do itu mengerjakan, melaksanakan, banyak lagunya ya. Do. Kalau I every day dia pakainya do, kalau she dia pakainya does. Ya does ya, bukan does ya. Ini goes itu does. Nah, terus kita lihat kalau formnya itu endingnya konsonan, huruf konsonan itu selain a, i, u, e, o plus y, maka huruf y harus berubah jadi i dulu baru tambah es. Maka kalau saya belajar I every day dia pakainya study, kalau saya belajar she dia jadinya studies berenang gitu ya. Dan sebagainya ya, try jadi try, fly jadi fly dan sebagainya. Secara umum selain ending ini, maka secara umum sebenarnya kebanyakan konsep yang itu di ending s. Ini secara general ya, bisa kayak kata kalau itu bekerja I work, I every day pakainya work, tapi ketika she maka dia jadi works pakai s. It jadi eats ya, it ketika I every day pakainya it, she eat dia jadinya eats ya. Terus plays, swims, misal opens, terus works, prays apa dia, writes ya, reads dan sebagainya. Jadi maksudnya kebanyakan itu ditambah s ketimbang es. Nah, jadi kalau sudah ada aturan ini enak, jadi kita nggak paham nih. Oh kayaknya ini pakai s ini pakai s ya, nggak ada kayaknya karena memang sudah ada dulunya. Jadi setiap pembahasan bahasa Inggris kata buku ketambah huruf, buku hilang atau buku diganti itu ada aturan. Jadi kita nggak terlalu harus banyak menghafal. Oh ini tuh ini, misal oh kalau kata ini tuh es, nah kita nggak perlu terlalu banyak menghafal seperti itu. Nah, terus fungsinya apa? Untuk secara umum ya. Nah, fungsinya itu untuk menyatakan kebiasaan umum. Tadinya kalau kita lihat I every day, kira dengan s. Maka kalau kita lihat di sini tidak ada verb yang di ending s or as. I get up at 5 o'clock in the morning. I go to school every day. I go to work every day. I have breakfast in the morning. We study English every, for example, Friday. I drink a cup of coffee. We usually have dinner dan sebagainya ya. Jadi biasanya kan kayak biasanya itu kata-kata besar. Rutinitas di pagi hari lah. What time do you get up in regular day? Kalau kira-kira di hari regular yang non weekend, what time do you get up sore? Biasanya kalian bangun jam berapa? Kalau regular belum nggak weekend ya, nggak libur nggak weekend. Nah, do you always have breakfast in the morning? Ada nggak harus sarapan pagi? Enggak. Oh enggak. Kalau sarapan ada yang harus makan. Do you eat rice for breakfast? Ada yang harus sarapan nasi? Enggak. Oh enggak. Roti? Enggak. Oh enggak sarapan? Enggak. Do you always have lunch in the afternoon? Kalau siang harus makan? Harus. With rice harus nasi? Oh iya. Terus siang sore harus midori? Oh enggak. Kebiasaan kan beda-beda. And then, do you have dinner in the evening? Kalian makan malam? Ya. Sebelum tidur makan? Ya. Kalau kalau bangun makan pagi? Ya. Itu kan kebiasaan ya. Jadi kayak misal kita punya rutinitas tertentu lah, katakanlah. Oh misal katakanlah in the morning. Do you always drink a coffee or tea? Ada yang paling itu harus teh atau kopi? Enggak juga sih. Oh iya. Terus katakanlah, do you have always drink iced tea every day? Ada yang harus es teh? Wajib nih. Oh wajib ya. How many cups do you usually spend? Many. Oh many. Pokoknya itu maksudnya ya. Di kalau many cup berapa banyak many ya? Pokoknya akeh ya. Ada kepung ya. Jadi kalian punya kebiasaan mungkin tertentu katakanlah, oh pagi biasanya gini, oh pagi itu kopi, oh pagi itu teh, for example, oh pagi itu sarapan, ya. Terus katakanlah apa dia? Oh siang harus makan, oh malam itu harus makan. Seperti itu. Jadi punya rutinitas tertentu ya di waktu-waktu tertentu. Nah kita pakai simple present ya, karena di sini I beli latihan S maka ya kita nggak pakai SCSI.
breakfast, I go to school, I go to work dan sebagainya. Nah, sama halnya kayak kita di hari Minggu misal. What time do you get out on Sunday? Nah sekarang kalau weekend biasanya lebih pagi atau lebih siang? Lebih siang. Ada yang on Sunday harus go vacation, harus piknik. Tergantung Anda. Oh cuaca juga. Pokoknya apa kita coba rencana gagal, mendadak ya. Rasa naik semangat kan terlalu banyak rencana itu malah kadang itu jadi wacana ya. Kalian udah alami ya gitu ya. Aku saya berulang kali ya. Oke, nah jadi kayak dulu misal, minggu itu ngapain? Apakah harus edit? Oh, nggak mancing. Oh, mancing. Hari Minggu ikannya lebih banyak. Saingannya ya, berarti mereka sering ya. Ada gaji ya. Aduh, nggak main mancing ya. Oke, how many times do you usually go fishing? Kira-kira kalau kamu mancing biasanya berapa kali dalam seminggu? Sebulan? Enggak tahu, tergantung mood. Pengen juga. Oh, pengen tinggal gitu ya. Pernah Zok? Mancing mereka ya, kamu buang-buang waktu, kan liburan di rumah. Oh enggak. Nah gitu ya, jadi kayak sesuatu yang memang ya kebiasaan gitu, kebiasaan aktivitas. Nah kita biasa lakukan di waktu-waktu tertentu. Terus kebiasaan apa sesuatu yang terkait dengan fact, general truth, fakta. Biasanya fakta alami, fakta apa ya, alami, sosial, fakta yang memang secara ilmuwan ya kayak itu fisika, kimia, biologi, intinya ya geografi. Jadi memang faktanya yang kayak gitu ya. Misal the sun sets, the sun rises for example. Oh matahari terbit, matahari terbenam. Kenapa di sini kok pakai S? Karena the sun kata gantinya itu dia bendanya satu. Ya, jadi kan ada subjek kan I, they, she gitu ya. I, saya, you, kamu, we itu kita. Ketika ada orang lain dan saya jadi kita, kamu dan aku jadinya kita. Mereka itu bisa mengacu ke orang yang jumlahnya banyak, atau hewan yang jumlahnya banyak, atau benda jumlahnya banyak. Jadi ini rangkaian cuma orang. Nah, terus she mengacu ke banyak ya, sesuatu yang dia jadikan aku perempuan, terus nama orang perempuan, man, woman, girl dan sebagainya. Di luas juga bisa nama orang yang laki-laki atau sesuatu yang pasti gendernya laki-laki, father, misalnya ya grandpa, god, man dan sebagainya. Terus it itu benda satu toh atau hewan satu toh itu dia pakainya it. Kalau sama pakainya d. Nah, di sini kenapa kok pakai s atau es? Karena kan besar dia satu. Kata gantinya it, maka dia pakainya doyan s termasuk dalam lingkup she, he dan it. Nah, ini sama the earth has. Kenapa kok has? Karena the earth itu satu, dia tunggal, maka dia pakainya has ya, bukan has ya yang tadi kita bahas. Terus trains, run, on tracks ya, kereta berjalan di atas lintasan. Di sini kenapa kok run bukan runs pakai s? Karena trains, kereta lebih dari satu ya. Jadi subjek kan nggak mulu cuma IPTC ya, dia bisa lebih luas dari situ. Sebenarnya tunggal atau jamak ya. Kalau jamak kata pembunuhan biasanya di ending SES, mostly kebanyakan. Nah, seperti itu ya, itu hanya satu aja. Terus apa ya, sesuatu yang memang dia sudah dijadwalkan, dischedule-kan, jadwal for example game apa ya, match, competition. Terus apa lagi ya, jadwal keberangkatan atau transportasi umum, berangkat libranya, jadwal kuliah, film, program, acara. Nah, jadi itu bisa menggunakan present juga. Tinggal ikuti aja. Kira-kira dia pakai S atau ES ya. Di sini if ABC team place. Nah, kenapa kok pakai S? Karena tim meskipun dia isinya banyak, tapi dia tetap membawa dalam satu kesatuan makna. Tim, group, dari sampel ya, dia tetap tunggal. Kata gantinya if, maka dia pakai S. Terus di sini sama train arrives. Kenapa kok pakai S? Karena the train dia satu aja. Kata gantinya it. The film begins. Kenapa kok pakai S? Karena the film kata gantinya it dan seterusnya seperti itu ya. Jadi tergantung subjek ya. Subjek kan nggak mulu cuma orang. Subjek itu intinya bisa benda mati, benda hidup. Asalkan dia entah tunggal, entah jamak.
ya kita ngikutin aja mereka reverse to siapa gitu ya. Terus apalagi, nah penanda waktu sebenarnya nggak terlalu banyak, paling kayak kata everyday. Misal I go to school every day, every week, every month, every year, ya, in the morning, in the afternoon, dan sebagainya. At berbagai o'clock. Terus berapa kali dalam waktu tertentu kayak misal, nah once itu sekali, twice itu 2 kali, 3 times ke atas, 3, 4, 5 ke atas sampai angka biasa ya. Once a day, sekali dalam sehari. Misalnya, I take about once a day ya, mandinya sehari sekali toh. Nah, misal twice atau misal I take about twice a week ya, mandinya 2 minggu sekali. Atau misal I take about 3 times a day ya, mandinya 3 kali sehari. Nah, misal seperti itu ya, jadi ya kayak kebiasaan, biasa dilakukan berapa kali dalam waktu tertentu. Atau bisa juga menggunakan kata always, selalu, usually, often, sering, sometimes, kadang-kadang. Kalau sampel saya temui jarang ya, itu enggak boleh juga ditambahin ya. Kita akan menggunakan. Kita akan sini. Present tense. Nah, tadi kan kita sempat singgung ya bahwa menggunakan verb 1 ya. Terus selanjutnya ketika subjeknya adalah IUD, maka kata kerja yang tidak di-ending S oleh ES. Tapi ketika subjeknya adalah she, he, dan it, maka dia harus di-ending SES ya. Nah, terus menggunakan to be, yaitu is, am, dan am. Oh, misalnya I am, you, we, they pakainya am, she, it, dia pakainya is. Terus menggunakan kata kerja baru, yaitu do and does ya, do and does. Nah, do or does itu kan artinya bisa sebenarnya ya kalau secara verb dia melakukan, bisa mengerjakan kata kerja. Cuma kalau di sini dia fungsinya membantu kata kerja utama, hanya membantu kata kerja utama. Jadi misal katakanlah di Indonesia misal saya belajar bahasa Inggris. Negatifnya saya tidak belajar bahasa Inggris, dikasih kata tidak, dia sudah otomatis membentuk negatif. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa, misal I study English, I not study English, nggak bisa, I ketemu not or so. Maka kita nanti butuh kata baru do and does untuk melengkapi not-nya. Jadi nanti dia fungsinya ada, tapi dia nggak bisa diartikan. Dia enek, aku lagi lanjut. Cuma membantu untuk membentuk pola. Tapi dia nggak bisa diartikan sebagai kata kerja ya, karena nanti do not sama just not itu jadi satu ya, di negatif atau di negatif. Nah, kita kesini. Oke, nah kira-kira di sini ya tinggal pilih. Ya terlalu atas sekali terus saya ya nggak sih? Ya. Oh iya, berarti kita agak tak turun dulu ya. Nah di sini kalian suruh pilih ya, choose the appropriate verb ya. Nah di sini tinggal sesuaikan aja subjek dengan verbnya ya. Tadi kembali ke tadi IUD latihannya she, it, dan SOS. Oke, nomor 1 it's ya, my sister sebagai she ya. 2 sing. The birds itu kata gantikan B, tapi banyak tetap B. 3 the child. Reach pakai S. The child itu anak kecil satu toh. Kalau anak-anak children. Nah, the kids T ya. Kids itu anak-anak juga sih namanya children, anak-anak kecil ya. Disebut the students. Right. Oke, murid-murid kata gantinya D ya. The boy wakes ya, wake up, get up itu sama sinonim. People watch tanpa S ya. People itu orang-orang jamak, kata gantinya D. Kalau orangnya satu person. My parents go ya, my parents ya. The baby cries. The bus arrives pakai S. Lalu sini di Solo, lagi Solo ya. Nah, bikin ya. Agak
my sister. Ghost ya, bukan ghost hantu ya, ghost ya. Nanti kita saudara kali hantu ya, jangan ya. Dua my parents have ya. Jadi kalau makan itu kayak makan pagi sarapan itu biasanya breakfast itu sudah jadi satu kesatuan ya, bukan breakfast saja, breakfast harus breakfast sarapan, makan siang have lunch, makan malam have dinner, berarti sudah satu kesatuan ya. The sun shines ya. Jadi kalau menemukan kata bahasa Inggris ada kata s dia bunyinya agak shine. Tidak dulu setelah aja lah. Kayak misal gini, pernah nggak sih pernah? Loh ya, misal ya logikanya gini. Ini kata ini, terus ini, ya di sini melihat si Esa, saksi, I see. Tapi kalau dia perempuan she, jadi ini sa, ini she. Jadi kalau dia paling gampang gitu loh maksudnya. Jadi kan kalau dia kelihatan beda karena bahasa Inggris itu banyak kata yang dia ada s nya tuh banyak. Nah jadi ini si, ini she. Jadi kalau dia perempuan melihat she, sees. Nah kan kalau bahasa Inggris itu kan dia konsepnya ada sa, biasa s, ada shin, ada shin, sy, dia ada e, ada o, ada o, ada o. Gitu. Jadi beda. Misal pergi go, pakainya o. Tapi kalau gantung o, nah itu udah beda, ada o, ada o, e, nah seperti itu ya. Dan siapa? Terus apalagi ya? My parents, the son, students, play ya bukan play ya. The man itu baru siapa? Brings pakai s, the man, woman kalau dia pakainya a, dia tunggal. Kalau ini man atau woman, woman dia jamak. Jadi bacanya sama, tulisannya seperti ya. The train rest, the children they do. Okay, the teacher tells our sleeps ya, cats sleep. Nah, ayo kemana? Macam-macam kok pura-pura ya, macam-macam. Ada loh, siapa sih nama aku? Enggak ada. Oh, enggak ada yang diskusi ya, enggak nama jadi masih enggak ada. Ada kan juga putri CEO yang mau bilang. Siapa tahu nanti saya bisa memanfaatkan ya. Paling nggak suara dua di sini. My bro. My brother. Terus ya. Teacher. Is students. The boy. The dog. Barks ya. Our friends. My mom. Reads the child. Plays ya. Anaknya sampai the water. Read. Take ya. Take shower. Take apa sama ya. Take shower tuh pakai shower. Take apa pakai guyup. Ya pokoknya itulah take shower. Ini kan sama ya. Kan dari kata BATH itu kan bank ya. Jadi kan otomatis pakai gayung ya. Ini satu kali lagi sebutan yang positif negatif. The chef, cook ya, bisa laki bisa perempuan. Bisa kan the chef laki-laki. The chef kan perempuan, orang saya the chef apa laki-laki ya. Jadi dia bisa she or he ya. My bro tadi the students, the dog, sons, my father, his children, teacher, kids, baby, my cats, go, the gardener, water itu menyiram. Saat punya air bisa menyiram tergantung konteks. Kita ke sini. Saya sempat singgung dulu pola verbal menyiram. Ini jam kedua di kuliah nggak ya? Jam kedua nggak ada kuliah. Ya, PSA, SE kok kuliah? Nggak ada. Oh, saya itu pasti kali dulu, takutnya saya nanti lamanya lebih dikit gitu loh maksudnya kan. Ada kalau gitu. Terus kenal.
sini, bagaimana kalau kita itu bentuk positif negatif interrogatif? Nah, tadi kan kata bantu do or does ya, do or does. Nah, di sini kalau subjeknya I read, dia pakai do, she read, dia pakai does. Ini sama. Terus kok harus sesuai subjek? Biarnya sempurna. I read kan biarnya she read, biarnya gitu ya, sebenarnya gitu. Terus di sini bagaimana membentuk positif negatif interrogatif? Nah, untuk pola positif subjek plus verb 1. Nah, verb 1 itu bisa di ending SES atau tidak, tergantung si subjek yang kalian gunakan. Nah, terus negatifnya subjek plus do or does plus not plus verb 1, verb yang original, kurung ending SES, masih verb 1 sing original. Terus interrogatifnya do or does diturunkan kayak positif ya, cuma tambah do or does plus subjek plus verb 1. I write a letter. Aku menulis sebuah surat. Aku nggak nulis sebuah surat, maka I, karena di sini kata gantung do, maka do diturunkan plus not. I do not artinya kesatuan, tidak. Terus tinggal ngikutin aja verb 1 write, maka I do not write a letter. Aku nggak nulis sebuah surat. Interrogatifnya do diturunkan. Terus ditambah pola positifnya, tambah tanda tanya do I write a letter. Lisa writes a letter. Lisa menulis sebuah surat. Kenapa kok pakai S? Nah, kembali ke tadi, dia masih kategori yang reguler tadi ya, secara umum pakai S. Terus kenapa Lisa? Oh, karena Lisa sebagai she itu ya next. Nah, Lisa writes a letter. Lisa nggak nulis sebuah surat, maka Lisa karena dia sebagai she, maka pakainya does, diturunkan does. Lisa does plus not, verb 1 original, write a letter. Interrogatifnya does diturunkan. Nah, pokoknya interrogatif itu dia akan ikut do or does di atasnya. Does Lisa write a letter? Nanti jawabannya tinggal yes, she does, no she does. Nah, jadi kalau pertanyaan do or does jawabannya juga bisa sama. Nah, kan beda konsep kalau bahasa Indonesia. Lisa nulis surat, Lisa nggak nulis surat. Apakah Lisa nulis surat? Nah, tapi kalau bahasa Inggris itu membentuk apakah? Bisa beda-beda, bisa do, bisa does, tergantung subjeknya. Seperti itu dasarnya ya. Kita coba contoh. Ini tak jawab dulu. Nah, oke, nggak apa-apa, nanti kita ambil contoh lain ya. Kita edit dulu. Di sini katakanlah menemukan tulisan I love you. Nah, aku gak cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, aku gak sayang sama kamu. I do not atau I don't love you ya. Terus interrogatifnya apa? Karena negatifnya pakai do diturunkan do I love you. Terus you love me, kau mencintaiku misalnya. Kita pakai subject verb object yang basic sederhana saja ya, nggak usah keterangan waktu ya. Karena kan subject verb sudah menunjukkan present sebenarnya tanpa waktu sekali itu. You love me. Nah, you don't love me, kamu sayang aku nggak? You don't love me, you do not love me. Do you love me? Kamu sayang aku nggak? Nah, seperti itu kan kadang kalau perempuan suka gitu, sayang murah. Aku ada di sana ya. Ya sama kamu gue, oke, cantik. Udah jadi kau sayang, ada? Oh ada. Biasanya kalau perempuan mah ya kayak gitu ya. Iya. Kadang yang tahu nggak peka ya. Mana ada cheese? Dia peka, minta. Aduh ya Allah. Contoh ya. Bilangnya aku dekat kan. Ya, aduh ya Allah. PDW. Ya. Baik. Sama. Friends ya, ingat saya. Nah, my sister has a cute kitten. Cute kitten. My sister, nah, does not play
C ya. Have a good dinner. Terus interrogatifnya tidak itu does my sister have a good dinner. Benar. My friends go to Bali. Teman-temanku pergi ke Bali. My friends workers they go dinner. Turun verb 1 kembali verb 1. Oh ternyata sama. Go to Bali sama ya. Di sini tinggal to my friends go to Bali. Nah tinggal seperti ini. Ya kita coba lagi. Oke. Let's project. Sorry. Terus di sini kita coba nah, anak kecil perempuan itu membuat sebuah proyek ya. Nah, di sini negatifnya apa? Oke. Das benar. Terus setelah das diikuti not dulu ya. Kan ini sebagai kata bantu nih das not. Terus kita masih butuh verb 1. Das not do not kan dia kata kerja bantu, kata kerja utama kan. Dia artinya tidak. Nah, das not verb 1 dari das to. Nah, project. Terus tinggal das a girl ya to a project. Nah, di sini kalau kita lihat kalau ini das ini do karena das not do not artinya tidak membaik. Jadi dia itu artinya tidak diambil das. Cuma dia fungsinya terpanis not. Dia membentuk negatif karena a girl not bisa ya. A girl does not tapi kita tetap kata itu kata kerja utama. Nah, ini kan kata kerja bantu ya, dia tidak diambil. Cuma untuk membantu membentuk orang. Terus di sini the students do a test. Murid-murid mengerjakan sebuah tes. Nah, di sini kenapa kok pakainya do? Karena the students day. Dia pakainya do radian s. Di sini a girl kok pakainya das karena a girl she do. Tapi kan dia pakainya das ya, es kan. Do yang s. Nah, the students do the test. The students do not atau don't. Kita masih butuh verb utama. Nah, ya, tinggal do the students ya, do a test. Nah, tinggal seperti ini aja. Kita coba soal kita ke pasif ya. Nah, di sini ya, sekarang di sini kan ada pola aktif positif, silakan ubah ke negatif form. Hati-hati ya, di sini yang kalian fokusnya ke do not atau does not-nya saja ya, karena kan tadi do not or does not. Nah, terus harus diikuti verb subject, verb yang original untuk tambahan apapun. Oke, ketemu? Ada yang C tadi, saya dengar. C, kenapa? Karena di sini the student, muridnya 1, terus pakainya tadi apa? Das, ya kan student itu 1, kalau students dia banyak, terus pakainya das, diikuti not verb 1 sing original, belum ada SES, does not submit. Nah, jadi langsung fokusnya ke situ aja, nggak usah di semua diartikan, jadi fokusnya ke do not atau does not diikuti verb 1. Oke. Gampang ya. C, oke, the students ya, karena dia B pakainya do not verb 1 ya. Oke, hati-hati karena memang mirip-mirip. C, oke, the teacher does not explain the lesson clearly ya. Oke, C. Group team, dia grup team family, meskipun isinya banyak orang, tapi dia tetap membawa satu nama kata tunggal. Apa gantinya it ya? Oke, does not prepare ya. Nah, lecture itu dosen, teacher ya. Lecture, teacher, oke. Oke. Coba tak bolak balik ya. C, oke ya.
lead itu memimpin, leader, pemimpin mengatur, mengelola banyak pengetahuan ya. Nah, employees itu karyawan, pegawai. B, oke ya. Nah, pokoknya nanti kalau setelah UTS kami relate sama kita menyampaikan ekonomi secara general ya. Pokoknya tentang office lah, perkantoran lah. Jadi kita biar agak tambah vocabulary. Tapi meskipun mau subjeknya apa aja langsung fokus ke national juga. Workers itu bekerja sama, employees sama lah semua kami ya. Oke, do not finish the project. Finish sinarnya complete ya. Oke. C. Oke. Sebentar. Staff members. A. Oke. B. Oke ya. Hati-hati sama biasanya NS. LESC. Ya. Direktur, manajer direktur. B. Interns itu ini, apa kan? C. Ya dia banyak ya pakai S ya. Internship program magang. Masuk ke intern magang PKL maksudnya ya. B ya. Oke. Apa itu menghadiri? A. Pokoknya ini salah satu sih. Nah, itu ya untuk kamu kena dosis dulu. I. C, oke ya C. Staff itu kayak tim, staff tim grup dia tunggal. B ya, jadi dengan staff tim grup itu dia cenderung tunggal, meskipun isinya banyak. Ya. Terus ini monitor itu mengawasi, C. Memantau, C. Supervisor ya. Resepsi A. Terus dikasih dulu. Nah seperti itu ya. Terus ini yang terakhir. Sebelum kita ke fase A. Oke ya, cuma fix ya. Nah itu kalau aktif ya. Sekarang kita ke palsu. Ke palsu. Nah, di sini ada yang nama kalau pasif itu kayak kalau bahasa Indonesia aktif tumo atau ber. Tapi kalau pasif itu kalau bahasa Indonesia dilihat itu gini. Murid-murid mengerjakan tugas, murid-murid mengerjakan di aktif. Tapi ketika pasif itu ada namanya posisi yang berubah. Objek jadi subjek, subjek jadi objek. Jadi misal murid-murid mengerjakan tugas. Kalau pasif tugas dikerjakan oleh murid-murid. Pasif itu juga cukup penting apalagi nanti kalau kalian menemui banyak teks, menemui banyak bacaan ya, relate dengan bidang kalian atau misal kalian teks untuk membuat makalah, membuat research apapun. Nah, mungkin kalian tidak selalu aktif, mungkin pasif. Mungkin kalian suka baca berita, kalian itu kan nggak selalu atau mungkin ada di titik-titik sana. Berarti dia juga menggunakan kombinasi keduanya. Nah harusnya keduanya ya. Nah ada yang namanya pergantian posisi ya. Ketika subjeknya ambil di sini, nanti ketika dia dipasifkan, berarti kan posisinya ini jadi pindah ke belakang. Maka dia jadi I jadi me, you tetap you, me jadi us, dia jadi them, she jadi her, he jadi dia, tetap. To be harus sesuai subjek, IN, unit D pakai A, QD pakai S. Terus di sini positifnya apa? Subjek plus to be-nya SMA plus verb 3. Verb 3 masih ingat? Regular. Kalau regular verb itu biasanya verb yang di-ending D or ed. Kalau irregular jadi ragu-ragu. Nah, tak singkat aja ya. Gimana caranya membuat kalian teringat dengan materi yang lalu ya? Bisa. Saya cium. Nah kan ada namanya reguler sampai irregular ya. Jadi kalau ini regular verb
2, 3 masih ingat kan? Ada verb 1, ada verb 2, verb 3. Kalau regular itu di ending D atau ed. Kayak bisa kayak kata open, verb 2-nya pakai ed, open pakai ed, verb 3-nya sama. Kayak gitu loh ya. Itu kan dihafalkan gampang nih ya, karena ending D ed. Tapi kalau irregular kan agak-agak susah nih, karena verb 2, verb 3 itu biasanya sama, bisa juga berbeda. Ini tak sambil beberapa aja ya. Terus tak sedikit. Nah, kira-kira masih ingat nggak ya? Verb 1, 2, 3. Harusnya masih. Oke. Di sini. Beri verb 1, verb 2, verb 3 masih ingat? Bro? Broken. Ya, beri broken. Verb 3 itu kan bisa artinya pasif di. Broken berarti dipatahkan, dipecahkan. Broken heart maka hati yang sedang dipatahkan. Broken heart. Terus ini, bring. Nah, ambil familiar aja. Bring. Orang mesti selalu ing aku, tidak selalu. Beberapa pola bunyinya ing aku, tapi kira ya. Ayo, jadi kan aturan. Bring, verb 2, verb 3. Verb 2, verb 3. Bro, iya, oke sama ya. Ini kuncinya kalau kita pastikan kita pakai ini ya, jadi harus paham. Baik, oke ya. Nah, harus dihafal ya. Aku meneng ya. Do, oke, do did dan nggak ada ending ses dalam regular maupun irregular ya. Jangan kepancing ya. Do did dan terus ini draw. Kalau biasanya kalau kata kerja endingnya W, verb 2-nya EW, biasanya beberapa case, terus verb 3-nya WR. Draw, drill, draw. Nanti ada kata lain, drink, ya. Tapi nggak semua ini aku ya, tapi benar di drink, drink, run ya. Ini tengah bacanya drink, ini bacanya drang. Dibaca E, ini dibaca apa? Ya. Aduh ya Allah, oke, drive. Drive mengendarai untuk roda 4 ke atas. Oke, benar, driven ya. Maka dari itu kalau tes drive mesti tes mobil. Lain tes drive motor ya, tes ride gitu ya. It. Kalau benar it verb 3, verb 2, it ya. Bacanya at bukan ini kan it ya. Ini it at. Kalau tuh tadi she, he, it ya. Jadi kalau kalian bilang it salah itu makan. Kalau tadi pronoun tadi she, he, it. Nah, jadi pakainya it. Bukan it, she, he, it kan? She, he, it. Kayak to be juga, bukan is tapi is. Is. She is, bukan she is. Is itu timur. Nah, dia agak mendorong ke e. Atau lu bahasa Indonesia bersama tuh sama tuh. Fine. Benar, verb 2, verb 3 sama ya. Terus ini nih, forget, forgotten momen yang terlupakan. Forgive. Benar, forgiven, verb 2, forget. Freeze. Freeze proses. Berarti kalau tersebut makanan yang didinginkan ya. Go, tidak ada plus, tidak ada plus, tidak ada sds, gone, get, gotten, oke, give, given. Terus ini grow, dia kayak fungsinya kayak tadi. Grow, have, gak ada has. Remek, rasa memang beberapa case form 3 itu ada sekolahnya ini aku ngono ya, ada sekolahnya pakai terima have ya. Terus ini verb 2 ini hidden gem berarti tempat itu sendiri ya, hidden place ya. Terus ini nih meninggalkan, leave, left. Nah, terus ini
ini. Jadi kalau dibuat oleh ya. Terus ini nih.